warahmatullahi wabarakatuh. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ashiru ashratin faqama rajulun minal ansari faqala ya Nabiyallah man aqyasun nasi wa ahzamun nasi qala aksaruhum dzikral mauti wa aksaruhum musti'dadan lil mauti ulaikal aqyasu dahabu bi syarafatid dunya wa karamatil akhirah. Rawahu Tabrani wa Ibnu Majah wa Ibnu Abi Dunya kadza fi Tahrir. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku bersama 10 orang sahabat dan aku adalah yang ke-10 yang telah mendatangi majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang Ansor telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling bijak dan paling pandai di kalangan manusia? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang paling banyak mengingat maut dan orang yang paling banyak membuat persiapan untuk kehidupan setelah mati. Merekalah orang-orang yang paling bijak. Mereka memperoleh kemuliaan di dunia dan kedudukan yang paling mulia di akhirat. Hadis riwayat Tabrani, Ibnu Majah dan Ibnu Abi Dunya dalam kitab At-Targhib. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Masih banyak hadis-hadis lainnya yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati manusia dengan berbagai cara agar manusia mengingat maut sebanyak-banyaknya dan menyadari kepastian maut. Beberapa riwayat telah dibahas di dalam keterangan hadis mengenai memendekkan angan-angan. Di dalam hadis-hadis tersebut juga terdapat perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah mengingat penghancur segala kelezatan, yaitu maut. Karena hal itu merupakan masalah yang sangat penting yang ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan membicarakannya secara rinci di sini. Orang yang sering mengingat maut tentu terdorong untuk mengurangi angan-angan, dan ia sibuk mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Mengingat maut juga menyebabkan manusia tidak mencintai dunia. Mengingat maut akan menghalangi manusia dari mengumpulkan harta, lalu meninggalkan di dunia. Mengingat maut juga akan membantu dalam mengumpulkan simpanan untuk akhirat kelak, dan ia akan menyebabkan untuk terus bertaubat dari dosa-dosanya. Apabila seseorang sering mengingat maut, ia tidak akan menzalimi orang lain dan tidak melanggar hak orang lain. Singkatnya, mengingat maut mengandung banyak manfaat. Inilah sebabnya para masyayikh seringkali menganjurkan bermuraqabah tentang maut kepada sebagian murid mereka sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Sebuah hadis meriwayatkan bahwa suatu ketika seorang pemuda bangun di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling pandai di kalangan orang-orang yang paling beriman?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang sering mengingat maut dan melakukan persiapan sebaik-baiknya sebelum maut menemuinya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Al-Quran berikut ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah. Dalam tafsirnya Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, siapa yang dikehendaki oleh yang bermaksud memperdayakanmu dalam mentaati Allah ialah kamu sengaja berbuat dosa lalu kamu mengharapkan ampunan Allah Subhanahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila cahaya Islam memasuki dada, maka dada akan meluas. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, apakah tanda-tandanya bahwa cahaya Islam telah masuk di dada? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab,
muncul kebencian terhadap dunia sebagai tempat harapan palsu dan condong kepada tempat kediaman yang selama-lamanya yaitu akhirat, lalu ia mempersiapkan bekal sebelum kematiannya. Hadis dalam kitab Mishkat. Rasulullah SAW bersabda, aku telah memohon izin kepada Allah SWT untuk menziarahi kubur itu, maka aku diizinkan, karena itu berhak berziarah kubur, karena hal itu akan mengingatkan. Dalam hadis yang lain dinyatakan bahwa menziarahi kubur akan mendapatkan tarbiyah. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya, biasakanlah dirimu berziarah kubur, maka kamu akan mengingat akhirat. Mandikanlah mayat, karena itu adalah obat bagi badan yang kosong dari kebajikan. Darinya kamu akan memperoleh nasihat yang besar. Sertailah sholat jenazah. Mudah-mudahan kamu akan mendapat sedikit kegelisahan dan kesedihan, karena orang yang sedih atau cemas akan akhirat berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menjadi orang yang selalu mencari kebaikan-kebaikan. Diambil dalam kitab At-Targhib. Masih cukup panjang penjelasannya, dapat dilanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita dan kita niat untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada orang yang lainnya. Mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.